Hormat. Ini dia Alia Zakira dari sekolah MTS Miftahul Midat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri dan pemirsa yang kami hormati. Pemuda dan perjuangannya tidak lepas dari perjalanan bangsa itu sendiri. Dulu, generasi muda menjadi pelopor persatuan. Rela mengorbankan harta, jiwa raganya, dan bahkan rela mengorbankan nyawa dan bersimbah darah demi bangsa dan negeri ini. Dan sekarang, kita yang sudah hidup di zaman tanpa perang ini, apa yang harus kita lakukan, wahai para pemuda? Young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, perjuangan tidak harus ikut berperang, mengangkat senjata, dan meluncurkan peluru. Itu pemuda dulu. Tapi sekarang, kita yang sudah hidup di zaman tanpa perang ini, apa kita harus berperang? Ya, kita harus berperang. Melawan dampak negatif globalisasi. Dan sekarang, apa waktunya untuk mengangkat senjata? Tentunya tidak. Bukan senjata lagi yang harus kita angkat, melainkan mengangkat martabat negeri ini. Dan sekarang, bukan waktunya untuk meluncurkan peluru, tapi meluncurkan bakat yang kita miliki untuk mengharumkan nama negeri ini. Hadirin rahimakumullah. Masa muda adalah masa keemasan, di mana masa muda dihiasi dengan penuh harapan dan cita-cita. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, berpikir masih akurat, pendengaran masih cermat, dan wajah cantik, tampan dan memikat. Hadirin yang berbahagia, salah seorang putra terbaik bangsa mengatakan bahwa pemuda Indonesia tidak boleh memiliki 5 hal ini. 1. Lemah jiwa. 2. Lemah harta. 3. Lemah fisik. 4. Lemah pikiran. Dan yang kelima, yang paling mengenaskan adalah lemah akhlak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Indonesia tidak membutuhkan generasi pemalas. Generasi yang mudah terpengaruh dampak negatif globalisasi dan tidak mengindahkan nilai-nilai luhur bangsa. Tetapi Indonesia membutuhkan generasi muda yang berjiwa nasionalis, religius, dan semangat tinggi. Serta generasi muda yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, seorang bijak pernah mengatakan, janganlah menuntut apa-apa dari negerimu, tapi tuntutlah apa yang bisa kamu sumbangkan bagi negerimu. Seorang pujangga dari Mesir juga pernah membuat syair yang begitu indah. Inna fiyadis suban amrol ummah wa fi aqdamiha hayata. Sesungguhnya di tangan dan langkah pemudalah urusan dan hidupnya suatu umat masyarakat. Hadirin Dewan Juri yang kami muliakan, janganlah menjadi pemuda yang hanya menjadi sampah masyarakat. Tetapi jadilah pemuda yang bisa mengharumkan nama negerimu ini ke kancah internasional. Masih banyak hal-hal positif yang belum kita lakukan. Daripada harus berbuat negatif dan sudah jelas itu tidak bermanfaat. Salah satu contohnya, yang memiliki bakat melukis, teruslah berkarya dengan coretan-coretan indahmu. Dan yang memiliki prestasi dalam olahraga, teruslah berlatih agar bisa mengharumkan nama negeri.
Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Beliau juga pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit hingga sof ketujuh. Tapi rendahkanlah hatimu serendah intan di dasar laut yang paling dalam. Demikian uraian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, bangkitlah generasi muda Indonesia, bersatulah putra dan putri bangsa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin beserta Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan finalis lomba pidato tingkat SMP dengan nomor penampilan 3 atas nama Alia Zakira, asal sekolah MTS Miftahul Midat Sumberjo Lumajang, dengan tema Sosok Nararia Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri dan hadirin yang kami hormati. Nararia Kirana adalah nama yang sangat penting dalam sejarah Kabupaten Lumajang. Selama ini, kita hanya mengetahui tentang Arya Wiraraja. Dan kita kurang mengenal sosok Nararia Kirana. Padahal sosok inilah yang berkaitan erat dengan asal muasal ditetapkannya Hari Jadi Lumajang. Dewan Juri dan hadirin rahimakumullah. Dari sekian informasi yang saya temukan, banyak menyebutkan bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam prasasti Mula Malurung pada tahun 1177 Masehi atau 1255 Masehi, Nararia Kirana dinobatkan sebagai penguasa Lumajang oleh ayahnya, Raja Singasari Nararia Sminingrat. Dan sejak saat itulah, Nararia Kirana sebagai penguasa Lumajang yang pertama kalinya. Sedangkan Arya Wiraraja adalah keturunan dan penerus tahtanya. Memang tidak banyak tentang Nararia Kirana. Apa dia seorang laki-laki atau perempuankah? Apa riwayat saat dia menjadi pemimpin Lumajang? Peran dan prestasinya juga tidak diketahui secara jelas. Namun, namanya terpatri dalam Tamra Prasasti Mula Malurung. Dan hal itulah yang dijadikan dasar sebagai rujukan penetapan Hari Jadi Lumajang tanggal 15 Desember. Hadirin rahimakumullah. Begitulah informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber media. Tidak ada yang bisa memberikan keterangan secara lengkap mengenai Nararia Kirana. Berbeda dengan sosok Arya Wiraraja yang begitu masyhur dan tercatat lengkap mengenai torehan prestasi dan peninggalannya saat menjadi Raja Lumajang. Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia. Dalam sejarah Nararia Kirana dan penetapan Hari Jadi Lumajang, kita bisa mengambil 2 poin penting. Yang pertama, mengenai penggalian sejarah. Hal ini penting untuk terus kita lakukan agar catatan sejarah bisa terus diperbarui. Dan sekarang wajib untuk kita untuk mengingat jasa Nararia Kirana. Karena dia adalah sosok yang membangun Lumajang ini lebih maju
lagi. Seperti yang dikatakan Bung Karno dalam semboyan yang sering diucapkannya. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Yang kedua, perdebatan mengenai penetapan hari jadi Lumajang yang didasarkan pada penobatan Nararya Kirana sebagai raja pertama Lumajang seharusnya sudah tidak lagi diperbincangkan. Karena fakta sejarah sudah mengatakan bahwa Nararya Kirana adalah pemimpin pertama Lumajang. Sedangkan Arya Wiraraja adalah penerus tahtanya. Dewan juri dan hadirin rahimakumullah. Sudah seyogianya kita bangga pada sosok Nararya Kirana dan Arya Wiraraja maupun tokoh-tokoh lainnya. Kebanggaan itu bisa kita wujudkan sebagai hal berikut. Yang pertama, mengenal jasa-jasa mereka yang semangat dalam mempertaruhkan Lumajang. Yang kedua, memakai nama mereka sebagai nama-nama jalan ataupun nama-nama gedung. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kita sebagai generasi muda memperkenalkan sejarah Nararya Kirana dan tokoh-tokoh lainnya di lingkungan sekolah maupun lingkungan lainnya. Selanjutnya, sebagai akhir dari paparan saya ingin mengajak kita semua untuk fokus kepada membangun Indonesia, membangun Lumajang untuk terus ke depan. Terkhusus bagi kita yang siswa-siswi MTS ataupun SMP. Tugas pokok kita adalah belajar. Dan sudah saatnya kita mengasah minat, bakat, dan potensi kita untuk meraih prestasi dan melakukan berbagai inovasi. Agar ke depan kita bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan Lumajang yang kita cintai ini. Demikian uraian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, mari bangkit dan bersatu Lumajangku. Untuk Lumajang kita semua dan Lumajang kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia Zakira, asal sekolah MTS Miftahul Bidat, Suberjo, Lumajang.